membawa kita semua untuk melihat panggilan berbakti yang terdapat di dalam Mazmur 30 ayat yang keempat hingga yang kelima, dan saya akan membacakan yang untuk kita semua. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Tuhan, wahai umatnya yang waras, dan bersyukurlah mengingati namanya yang suci, kerana kemurkaannya cuma sebentar, keredaannya sepanjang kehidupan kekal. Tangisan mungkin berlangsung semalaman, tetapi kegembiraan muncul sewaktu pagi. Demikianlah ayat firman Tuhan yang indah sekali, yang mengingatkan kepada kita semua untuk terus tetap memuji dan menyembah Tuhan, untuk tetap bersyukur, mengingati kasih-Nya walau apapun keadaan yang kita hadapi. Mari saat kita siapkan hati setiap kita mau datang kepada Tuhan dan membawa hati kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan, dalam apa keadaan sekalipun, dalam saat-saat ini Tuhan, di mana kami menghadapi cabaran dalam kehidupan kami, di mana kami sering merasa takut Tuhan untuk berada di luar, takut terhadap penyakit-penyakit Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang menempatkan tangan-Mu Tuhan di atas setiap kami. Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kasih dan cinta-Mu dan kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Ini kami Tuhan, dengan rendah hati Tuhan kami datang kepada Engkau Bapa, membawa setiap seru doa kami. Haleluya Yesus. Ini sembah kami Tuhan, kami mengangkat haleluya kami, karena Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Percaya
keajaiban dalam kehidupan kami Bapa. Untuk perlindungan-Mu, untuk segala yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan sembah kami Tuhan, kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan yang berkenan di hadapan mata Engkau Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Ini sembah dan doa kami. Kami percaya, kami katakan amin. Sudah siap mau memuji Tuhan? Mari pada pagi ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan kita. La, 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 la.
bersalah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memiliki hati setiap kali Bapa. Pada saat pagi hari ini kami mau menyerahkan segalanya Tuhan. Hanya pada pagi hari ini Tuhan kami mau fokus kepada penyembahan dan pujian kami. Haleluya Yesus.
Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami berpeluang untuk mendengar firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan hadir memimpin kami ya Tuhan dalam pendengaran firman Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami dihibur dan tetap teguh dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya kita pagi ini bersama dengan keluarga? Dan saudara, saya berdoa dan berharap supaya kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang mengalami berkat Tuhan, ya, sehat sama keluarga. Nah, saudara, kesehatan itu bila kita ingat bahwa satu berkat Tuhan yang paling jelas, ya, di mana hari-hari yang kita lalui, bila kita bangun pada setiap pagi kita merasa sehat, saudara, itu adalah satu berkat Tuhan, karena Tuhan memberi kita kesehatan. Itulah yang penting untuk kita pada masa-masa ini. Saudara, apakah reaksi saudara apabila melihat keadaan sekeliling, ya, khususnya tentang perkembangan COVID-19 dalam negara kita, ya? Saudara, saya membawa ini sebab biar apapun kebimbangan kita, ya, kita juga melihat tentang apa yang berlaku di sekitar kita, supaya kita mengambil iktibar, supaya kita semakin bertanya kepada Tuhan, untuk apa, kenapa semua ini harus terjadi, ya. Saudara, bila kita melihat tentang situasi kita pada masa ini, ya, siapa yang tidak takut, kan, bimbang, kita akan berasa takut, bimbang tentang apa yang berlaku pada masa ini, ya. Jadi saudara, berita terhangat di dalam suapan berita di Google, ataupun bila kita membaca berita sejak beberapa hari ini, ya, bukanlah berita tentang ekonomi, tentang kerajaan, tentang politik, ya, tetapi kita banyak membaca. Saya, saudara, di dalam beberapa minggu ini, dalam minggu-minggu ini, bila saya membaca berita di suapan Google, di mana berita yang terhangat itu bukanlah seperti yang saya katakan tadi, tetapi saya banyak mendengar tentang situasi sekarang ini, ya, di mana dikatakan seorang ibu menjadi ibu tunggal karena kehilangan suami yang dia cintai akibat daripada COVID-19. Nah, di mana suamilah yang merupakan orang yang diharapkan, ya, maka apabila suaminya sudah meninggal, maka mereka kehilangan tempat bergantung, ya. Saudara, inilah berita-berita yang kita dengar sejak beberapa hari ini. Demikian juga yaitu anak yang baru dilahirkan tidak sempat melihat ibunya, ya, karena ibunya meninggal disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, saudara, bila kita perhatikan tentang keadaan sekarang, ya, memberi satu kita peluang, memberi kita satu perenungan dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita melihat juga tentang kematian akibat COVID-19 yang meningkat. Nah, saudara, ini semua membuat kita bimbang, membuat kita takut dan sebagainya. Nah, saudara, saya juga mengatakan ada di dalam berita itu mengatakan sembuh daripada COVID-19 yang teruk, ya, mungkin dia sudah mencapai penyakit COVID ini di tahap kritikal, tapi apabila dia disembuh, ya, sembuh daripada penyakit itu, dia katakan ini adalah suatu kesempatan kedua
satu kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, bila kita membaca berita pada beberapa hari ini, sudah di mana orang sedang berjuang, ya, juga orang-orang banyak yang kehilangan, mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka bersedih, mereka hilang tempat bergantung, karena ini semua disebabkan oleh COVID-19 yang kita sedang menghadapi pada sekarang ini. Sudah, pada pagi ini saya membawa kita bertujuan ini. Tujuan saya untuk membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan semua situasi ini, saudara, yaitu inilah keadaan kita, ya, inilah keadaan kita pada masa-masa ini, saudara. Dengan memikirkan tentang keadaan ini, di mana ianya membawa kita merenungkan tentang diri kita, bahwa satu masa kita tidak tahu bila Tuhan memanggil kita, ya. Saudara, di dalam beberapa masa ini saya juga mengetahui banyak saudara kita, teman-teman, dan ada juga di antara ahli jemaat kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, sebenarnya bila kita perhatikan, seseorang untuk mengalami kehidupan yang baru ataupun mengalami hidup kekal itu apabila dia meninggalkan dunia ini, ya, dimana itulah Yesus juga pernah mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah meninggal. Nah, saudara, tema saya pada hari ini yang saya membawa kita bersama adalah semua orang perlu diingatkan tentang kematian, ya. Sudah, nampaknya ini sesuatu yang agak sesuatu tema yang jarang ataupun membuat kita berpikir, ya, kenapa hari ini kita perlu mendengar tema ini. Tetapi sudah, inilah kenyataannya, manusia perlu diingatkan, ya. Bila melihat situasi sekarang ini, kita semakin dekat dengan kematian, ya. Tetapi saudara, bagi kita yang orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Ya, awal tadi saya nyatakan bahwa manusia atau semua orang perlu diingatkan tentang kematian, ya. Saudara, ini sepertinya sesuatu yang agak tidak menyenangkan, ya, apabila tema ini berbunyi bahwa semua orang perlu diingatkan tentang kematian. Sebab saudara, jika tidak, ya, di mana manusia ini akan terus merasa bahwa dia tidak akan menghadapi situasi ini, ya. Tetapi apabila kita melihat tentang keadaan sekarang, kita terlalu dekat dengan kematian, ya, maka manusia atau semua orang perlu diingatkan, perlu ingat tentang kematian, ya. Nah, di dalam ayat ini mengatakan, ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Perhatikan firman Tuhan mengatakan, hendaklah orang hidup memperhatikannya. Apa yang dia perlu perhatikan, ya? Dan pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo membuat satu pernyataan yang berbeza daripada apa yang kita pikirkan, ya. Mungkin pada kita pesta itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi sebaliknya Salomo mengatakan pergi ke rumah duka. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan lebih baik melawat keluarga yang berkabung daripada keluarga yang berpesta. Karena orang hidup perlu diingatkan bahwa kematian senantiasa menunggu kita semua. Nah, jadi saudara, bila kita perhatikan apa yang Raja Salomo katakan bahwa membuatkan kita ini melihat keadaan yang sebenar, ya.
Dikatakan bahwa mana yang lebih menyenangkan? Ya, mungkin saudara di rumah pesta itu kita nampak pakaian-pakaian yang cantik, makanan-makanan yang enak, ya, dan sesuatu yang sangat mewah, ya. Orang berhibur, orang menyanyi, orang minum dan sebagainya. Ya, jadi pengkhotbah ini ataupun Raja Salomo ini seorang yang sungguh melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat secara mata kasar manusia. Maka sebab itu dia katakan bahwa pergi ke rumah duka atau lebih baik melawat keluarga yang berduka, ya, daripada keluarga yang berpesta. Karena orang hidup perlu diingatkan bahwa kematian sentiasa menunggu kita semua. Nah, saudara, bila kita melihat keadaan kita sekarang, ya, di mana inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, di mana bila kita diingatkan tentang keadaan ini, maka saudara kita pun perlu bersiap sedia. Maka kita pun mengingat bahwa hidup kita ini adalah hanya satu yang Tuhan berikan. Jadi dalam kita melihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. So, perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ditetapkan hanya untuk hidup satu kali saja dan kemudian sesudah itu dihakimi. Nah, jadi saudara, bila kita melihat tentang keadaan gereja juga pada masa ini, gereja belum dibuka, ya, dan di mana orang-orang percaya sudah, ya, kemana mereka? Ibadah belum dibuka, dan apabila ada ibadah online, apakah mereka itu mengikutinya? Yang semakin kita jauhkan diri daripada Tuhan, ya, semakinlah kita hidup mengikuti kehendak kita. Tapi saudara, bila kita lihat keadaan situasi kita pada masa ini, kematian yang meningkat karena COVID-19, seperti awal tadi saya katakan, banyak orang bersedih kehilangan orang yang mereka sayangi. Ini menandakan bahwa kita perlu diingatkan tentang kematian ini, ya. Dan maka saudara, bila kita ingat tentang hal ini, maka kita perlu bersiap sedia. Nah, di dalam firman Tuhan yang berikut dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan, Filipi pasal 1 ayat 21, ya, begini bunyinya Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, selama kita masih sehat, ya, menikmati kesehatan kita, marilah saudara, pesan saya pada hari ini, mari kita terus mencari Tuhan. Mari kita hidup berdamai dengan Tuhan, ya, karena saudara, kita tidak tahu bila masa Tuhan memanggil kita, ya. Maka itu saudara, karena hidup ini adalah hanya sekali, ya, dan saudara, kita mengatakan hidup ini hanyalah sekali, dan bila kita meninggal ditetapkan, dikatakan, dan manusia sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan kemudian sudah itu dihakimi. Nah, saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada hari ini, marilah kita melalui keadaan pada masa ini terus kita bertekun mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan, saudara, carilah Tuhan. Selagi ada kesempatan, marilah kita mencari Tuhan, beribadah, ya, walaupun kita tiada ibadah di gereja buat masa ini, ya. Jadi mari saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, saya pikir dalam doa. Saatnya kita mau masuk dalam ruangan memberi, dan uang persembahan bolehlah dihantar ke gereja ataupun di BNI. Sekali lagi kita mau mengangkat lagu pujian kita mau katakan tiba saatnya.
sekali lagi kita mengambil kesempatan ini untuk berdoa, ya, melalui bahan-bahan doa yang kita lanjutkan dari semalam, ya, semalam dalam persekutuan doa. Ini kita terus berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, ya. Tinggal juga untuk jemaat kita supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak mengetahui satu masa yang mungkin ada yang dijangkiti oleh virus ini, tetapi apa yang penting kita berdoa supaya kita bersedia dan juga kita tetap menumbuhkan semangat kita, hati kita, supaya kita dapat menghadapinya, ya. Yang pertama. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk pihak pemerintah kita supaya mereka tetap bersatu, ya, dan tidak melihat kepentingan pribadi atau parti, tapi kita berdoa supaya mereka di dalam kesatuan, tidak mengira pemerintah ataupun lawan, tapi biarlah Tuhan yang memimpin mereka untuk menjalankan tugas mereka. Jadi kita juga bersyukur untuk pemberian pada hari ini bagi yang sempat memberi dan tidak sempat memberi, dan juga berdoa untuk pekerjaan sidang jemaat sekalian pada minggu ini. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang dapat kami jalankan walaupun secara dalam talian. Dan Tuhan, yang terus berdoa pada pagi ini tentang situasi kami khususnya di negeri Sabah ini Tuhan, di mana case COVID-19 semakin meningkat, dan maka itu Tuhan kami berserah ke tangan-Mu, percayakan semuanya ke tangan-Mu Tuhan, dan ajar kami mengetahui kehendak-Mu untuk semua yang berlaku ini Tuhan. Dan Tuhan, bangkitkan gereja-Mu untuk terus tetap bersatu untuk berdoa untuk pekerjaan-Mu Tuhan, dan juga supaya kami orang-orang percaya tetap bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan untuk apa yang akan kami hadapi, ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, berkatilah kesehatan mereka masing-masing, dan yang sakit di rumah pada saat ini Tuhan kami mohon jamahan dalam nama Yesus Kristus supaya mereka sembuh, supaya mereka mengalami campur tangan Tuhan untuk kesembuhan bagi pribadi mereka, bagi kesehatan mereka Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing pada minggu ini supaya dalam pimpinan-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi lewat persembahan, memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan berkatilah usaha-usaha kami supaya dapat ini Tuhan kami dicukupkan dan juga dapat memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, setiap pribadi, keluarga, dan kami bersyukur pagi ini dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin.